berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, calon guru angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dari SMA Negeri 2 Samboja. Pada demonstrasi kelas seksual pada kali ini, modul 3.1, di mana nanti saya akan menganalisis dari pengambilan keputusan 3 kepala sekolah berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana videonya, wawancaranya dengan 3 kepala sekolah tersebut? Silakan simak pada video berikut ini. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Mohon izin waktu sebentar Pak ya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan Bapak di sekolah SMA Negeri 2 Samboja. Siap. Ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi kita lihat adanya nilai-nilai kebajikan di sana. Kebajikan, ya. Dari nilai kebajikan itu nanti kita bisa melihat dan memutuskan untuk keputusan yang terbaik. Nah lanjut Pak, selama ini juga Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, SMA Negeri 2 Samboja, terutama pada kasus ada 2 kepentingan Pak ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sekolah ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada BK. Jadi untuk itu seperti misalnya siswa bermasalah, paling kita panggil wali kelasnya dulu, kemudian kita komunikasi dengan BK. Jadi artinya bisa rapat intern dulu, baru nanti secara keseluruhan. Nah, kalau boleh tahu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Mulai dari awal, kalau bisa cerita sedikit Pak. Contoh mungkin siswa yang bermasalah, melalui wali kelas, siswa itu kita panggil. Hadir juga BK. Nah, kita dengar dan siswa menceritakan mungkin apa problemnya selama ini. Nah, setelah itu kita bisa undang orang tuanya untuk kita komunikasikan. Karena sekolah, siswa dan orang tua segitiganya harus selalu terkomunikasi dengan baik sehingga kita bisa memberikan yang terbaik juga. Jadi wali kelas dulu sama BK Pak ya, mengidentifikasi kasus siswa tadi gitu ya. Setelah itu kemudian sudah didapatkan, Bapak melanjutkan ke pemanggilan orang tua, komunikasi dengan orang tua seperti itu biar lebih fix, yang lebih bagus. Nah, dari langkah-langkah tadi kan Bapak sudah cerita nih panjang sedikitnya kan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika tadi, yang langkah-langkah prosedur dari menurut Bapak yang efektif yang mana nih? Pengambilan siswa tadi ya, kita panggil siswa, itu mungkin yang paling efektif. Tapi tentunya sekali lagi pemanggilan siswa itu kan berjenjang. Misalnya ada kejadian kasus terjadi, siapa guru yang ada itu mungkin yang menghadapi. Nah, tapi kalau posisi misalnya seperti ini tadi, siswa mungkin ada dilema tentang kelulusan misalnya. Misalnya kelulusan, anak ini bagus, cuma mungkin ada hal-hal sesuatu yang bagaimana dia menyebabkan mungkin menjadi pertimbangan untuk kelulusannya. Tapi tetap kita berpikir positif dan positif. Berpikir positif dan positif untuk anak ini. Karena untuk siswa yang kelas 12, bagaimanapun dia akan menghadapi masa depan setelah lulus. Apakah dia melanjutkan kuliah atau dia bekerja. Jadi di sinilah mungkin kita memikirkan untuk keputusan yang terbaik.
Lanjut Pak ya, kalau tadi alhamdulillah Bapak jelaskan sudah tentang yang efektif. Nah sekarang hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi Pak? Tantangannya seperti tadi sudah efektifnya nih, sekarang dari pengutusan itu ada tantangannya pasti, ya kan? Setiap siswa di sekolah ya, dalam kegiatan belajar mengajarnya itu dihadapi oleh guru yang berbeda. Tentunya setiap guru itu punya pengalaman terhadap siswa itu berbeda, sehingga pada saat ada misalnya kasus atau problem, setiap guru itu memberikan masukan yang berbeda-beda. Nah, misalnya saja di dapat kelulusan atau kenaikan kelas. Nah, pasti itu ada guru yang ingin meluluskan, mungkin ada yang perlu dipertimbangkan, ya kan? Bukan tidak meluluskan, perlu pertimbangan. Mungkin ada hal-hal misalnya harus menyelesaikan tugas segala macam. Nah, pada umumnya begitu. Tentunya pasti ada tentang dari Bapak Ibu guru karena tadi adanya pengalaman masing-masing berbeda yang menghadapi siswanya. Tapi insyaallah dalam perjalanan tetap nanti akan ditemukan titik temu untuk hal seperti ini. Nah, tetap ada keputusan yang terbaik buat siswa. Iya, terima kasih Pak. Lanjut nih Pak ya. Ketika Bapak ada kasus tertentu, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung ditempatkan menyelesaikannya, atau memiliki sebuah jadwal tertentu atau prosedur seperti apa nih Pak? Kalau secara pribadi itu tidak ada jadwal khusus. Ya. Jadi lebih banyak sifat insidentil. Nah, saat mungkin ada problem ditemukan, saat saya ada di situ, kita mencoba untuk menyelesaikan. Tapi tetap problem ini kita sampaikan ke wali kelasnya. Ya kan, ke walinya, nanti selanjutnya wali kelas bagaimana. Nah, bisa juga ada mungkin kejadian atau kasus siswa misalnya, nah kita rapatkan, apakah langsung bersama wali kelas dengan guru BK, atau kita lakukan saat itu misalnya sangat urgent, mungkin kita rapatkan ke dewan guru yang lebih banyak lagi. Misalnya problem itu sangat mungkin cukup fatal, siapa yang ada di sekolah saat itu, kita undang semua Bapak Ibu guru, yuk kita rapat saat ini untuk bicarakan ini. Jadi kita tidak perlu lama. Berarti bisa juga menyelesaikan di tempat Pak ya? Ya. Langsung bisa juga misalkan ada atau besoknya, atau ada yang kapan nih kita bisa menyelesaikan ini, begitu Pak ya? Ya tergantung mungkin masalahnya. Mungkin kalau bisa dirapatkan besok, mungkin besok baru kita rapatkan. Jadi tergantung lihat apa sih problem yang terjadi. Lanjut Pak ya. Adakah seseorang nih Pak, atau orang ya Pak ya, atau faktor-faktor yang Bapak selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi? Jadi apa ada orang lain yang bisa membantu Bapak, atau faktor apa nih menurut Bapak yang mungkin dari dalam diri Bapak yang bisa membantu Bapak? Biasanya saya langsung tukar pikiran dengan waka. Ya. Jadi waka, karena waka ini kan ya orang keduanya di sekolah, selain kepala sekolah. Saat kepala sekolah tidak ada, waka inilah yang menangani. Jadi itulah tempat utama saya bertukar pikiran. Para waka ini, alhamdulillah kalau SMA ini kan ada 4 waka. Jadi banyaklah yang bisa membantu memikirkan jika ada sesuatu. Nah, yang terakhir nih Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, ini kira-kira Bapak apa dapat petik pembelajaran dalam pengalaman Bapak tadi mengambil keputusan dilema etika tadi? Dari problem-problem yang bermacam-macam dan kita selesaikan, kita petik, kita bisa semakin bijak ya. Nah, sehingga mengambil keputusan itu bisa
lebih baik lagi. Lebih baik. Karena keputusan yang kita berikan itu yang akan kita sepakati bersama dan kita jalankan. Jadi harus bagaimana sebaik mungkin. Ya alhamdulillah Pak, makasih banyak nih informasinya. Semoga sukses dan sehat selalu Pak ya. Bapak juga Ya sehat amin. selalu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin sebentar Pak. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya. Saya ada wawancara Bapak tentang pengambilan keputusan Bapak di sekolah ini. Oh iya, salam. Pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi mungkin yang pertama langkah yang diambil itu berkenaan dengan absensi harian siswa. Seharian. Karena ini sangat penting. Biasanya anak yang sering nggak masuk itu pasti ada problem, ada masalahnya anak Iya. Kemudian juga absen guru. Absen guru Pak ya. Berarti dengan absen guru ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara siswa dengan guru ya. Nah kemudian yang berikutnya itu informasi itu dari guru ataupun dari tata usaha atau bahkan dari lingkungan timpul. Oh. Kemudian berikutnya itu mungkin dari sikapnya anak itu sendiri. Ketika anak itu kita lihat kok menyendiri, susah bergaul, kemungkinan ada problem yang ada di jiwa anak. Iya. Terima kasih Pak. Ini lanjut selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA Al-Hayat Samboja ini Pak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya mungkin yang pertama kita lihat kasus itu dulu ya. Tentu hal ini kita juga perlu bekerja sama dengan guru BK atau guru yang lainnya berkenaan dengan kasus-kasus yang dialami oleh siswa tersebut, sehingga nanti apabila mengambil keputusan kita tidak salah ya. Contohnya begini, contoh itu misalnya kan ada anak yang tidak masuk ya, kita perlu melihat kenapa kok anak ini sering nggak masuk kan gitu. Bahkan sampai kita telusuri sampai ke keluarganya. Ada permasalahan. Nah, langkah-langkahnya nih Pak dari prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah dari awal. Yang pertama yang jelas yang harus dilakukan itu pemanggilan siswa itu sendiri. Kita korek dari situ ada permasalahan apa, atau mungkin nanti ada dari situlah kita bisa menggali permasalahannya. Hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang paling efektif? Ya mungkin yang pertama yang jelas itu tadi pemanggilan. Pendekatan secara personal Pak kepada siswa yang bermasalah tersebut. Tentunya hari ini juga kita counter dengan informasi-informasi yang didapat dari guru-guru yang mengajar tentunya. Insya Allah mudah bagi kita. Terima kasih Pak. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang jadi tantangan Bapak ini dalam pengambilannya gimana? Ya mungkin itu kaitan dengan masalah lingkungan ya. Tantangan. Baik itu lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarganya. Baik contoh begini gambarannya. Siswa itu kalau di lingkungan kita ini kan masalah transportasi kan kalau dikatakan susah ya transportasi. Nah sehingga hampir kita hadapi setiap tahunnya itu anak yang senantiasa terlambat dan alasannya pun tidak sama. Masalah transport. Maka diantaranya kita kadang-kadang itu manggil anak yang punya kendaraan, tolong bisakah kamu ambilin atau jemput teman ini supaya tidak lambat ke sekolah. Jadi Pak ya, apakah Bapak ini mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung di tempat Pak menyelesaikannya atau ada jadwal menyelesaikan tertentu Pak? Gimana prosedurnya dulu Pak? Ya memang ada dua yang kita lakukan. Jadi kita ini setiap bulan ada rapat bulanan. Nah di antaranya rapat bulanan itu nanti ya termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut atau mungkin permasalahan juga dengan guru juga terkadang ya. Nah kemudian yang di tempat tadi dikatakan itu ya memang kalau ada memang kasus yang harus diselesaikan saat itu ya akan langsung kita selesaikan di tempat itu atau di saat itu juga. Berarti dua ini dimiliki semuanya oleh SMA Al-Hayat Samboja Pak ya. Jadi misalnya di tempat juga ya di jadwal juga ada ya secara istidental.
Lanjut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang pertama jelas itu para guru pengajar ya, karena kita informasi kita gali bisa dapat. Yang pertama itu tentu dari guru yang mengajar. Kemudian yang kedua dari pihak orang tua. Biasanya kalau permasalahan sudah sedikit meningkat, ya kita panggil orang tuanya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dan berikutnya kemungkinan juga lingkungan yang ada di sekolah itu sendiri, dari kantin atau tata usaha, di antaranya yang kita minta pendapat. Terima kasih Pak. Nih, nah, sudah pertanyaan terakhir Pak. Oh, iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya, memang dalam mengambil keputusan itu kita harus senantiasa arif ya. Oh, iya. Arif itu artinya kita memahami seluk-beluk permasalahan. Kalau kita memahami seluk-beluk permasalahan, insya Allah di dalam mengambil kebijakan pun kita tidak akan salah. Jadi itu gambarannya. Jadi kita harus senantiasa bisa berlaku arif dan juga bijaksana. Gambaran harus kita miliki dalam setiap sekolah. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya dan juga kesempatan saya bisa datang ke sekolah Bapak ya di SMA Al-Samboja. Semoga sukses selalu Ya, Pak sama-sama, sama sekolahnya ini. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya nih. Saya minta izin untuk mewawancara Bapak tentang pengambilan keputusan di SD Al-Hayat Samboja. Siapa? Untuk yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Ya, pertama saya coba memahami terlebih dahulu dari kasus yang dimaksud tadi. Kemudian yang langkah kedua barangkali yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari kasus yang ada. Dan barangkali dengan dua hal itu dulu, memahami dan mengumpulkan data seperti itu. Iya. Baik Pak, lanjut. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ini SD Al-Hayat, terutamanya pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, dan atau sama-sama mengandung kebenaran. Jadi sama-sama benar gimana Pak? Ya, pertama tadi setelah berusaha untuk memahami permasalahannya, kemudian lihat data tadi. Nah, saya lebih ya ketika mengambil keputusan lebih mementingkan yang sifatnya ya untuk lebih urgent dan lebih untuk kepentingan semua, warga sekolah semua. Lebih urgent sama kepentingan semua. Ya. Nah, lanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah awal sampai ya, pertama tadi Pak dengan langkah-langkah pertama ya tadi dengan berupaya memahami, kemudian saya coba memberikan data-data, entah itu melalui lewat guru barangkali atau mungkin lewat siswa, apa sih ini permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian nanti ya berupaya untuk dengan cara apa ini untuk bisa menyelesaikan, untuk memutuskan hal itu. Nah, seperti itu Pak. Lanjut Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Jadi yang paling efektif kira-kira yang mana Pak? Langkah Bapak yang dilihat dari Bapak urutkan tadi yang efektif menurut Bapak yang mana? Yang paling efektif tentu ya ketika saya sudah memahami dan berdata tadi, ya berupaya untuk memusyawarahkan atau merapatkan dengan dengan guru atau sekolah gitu kan. Nah, saya anggap itu lebih efektif karena melibatkan semua warga sekolah. Melibatkan semua warga sekolah. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya
Ya kalau untuk tantangan ini ya dalam artian saya harus mampu tadi untuk memilah gitu, memilah atau memilih mana sih hal yang lebih urgennya ini. Itu menurut saya sebuah tantangan buat saya. Nah, karena saya harus mampu itu untuk mana ini yang lebih urgennya di antara dua hal permasalahan yang barangkali mirip-mirip keurgenannya. Nah, itu tantangan buat saya, Pak. Lanjut ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penuntasan dilema etika, atau Bapak langsung di tempat, atau ada jadwal tersendiri? Nah, seperti apa prosedurnya, Pak? Nah, kaitannya dengan seperti itu ya bisa dilakukan dengan dua cara, Pak. Dua cara itu yang biasa kita lakukan. Kalau yang sifatnya memang menuntut kita secara langsung diselesaikan, ya saya akan berusaha untuk bagaimana tadi menyelesaikan permasalahan itu. Nah, cara lain yang kedua barangkali ketika memang hal itu dipandang oleh saya tadi barangkali harus menunggu jadwal rapat, saya akan selesaikan pada jadwal yang memang sudah kita buat seperti itu, agenda rapat yang rapat yang dibaca di jadwal saat rapat Bapak nanti membahas permasalahan itu. Seperti itu. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang atau faktor apa nih yang mempermudah atau yang bisa bantu Bapak? Ya, kalau kaitannya seperti itu Pak biasa memang ya di sekolah, ya di sekolah di SDA Al-Hayat ini, ya saya sebagai kepala sekolah saya tentu harus mampu membaca ya teman-teman guru saya mana yang saya pandang punya potensi untuk membantu saya pada hal-hal tertentu, sehingga teman guru yang saya pandang seperti itulah yang saya anggap dan saya merasakan itu menjadi solusi buat saya ketika ya saya pandang memang solusi penyelesaiannya dengan cara seperti itu. Jadi ada orang tertentu yang betul bisa membantu Bapak. Betul, Pak. Alhamdulillah, Pak, sudah di pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ini pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman tersebut mengambil keputusan dilema etikanya, Pak? Pembelajaran. Ya, kalau dilihat dari dilema etika ini untuk masalah pembelajarannya buat saya secara pribadi, Pak, ya ini memang untuk bagaimana kita bisa dituntut gitu ya, dituntut untuk bisa saat mengambil sebuah keputusan sebagai seorang kepala sekolah, seorang manajer begitu, dan dalam sebuah sekolah ya untuk bisa lebih bijaksana gitu kan, ya di dalam mengambil keputusan yang lebih mementingkan untuk kepentingan ya yang melibatkan semua warga sekolah. Ya. Pak, baik, Pak, alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Sama-sama. Salam sukses selalu dan semoga makin maju nih sejarah sama. Terima kasih. Terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lihat wawancara dari 3 kepala sekolah tersebut, dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Samboja, Kepala Sekolah SMA Al-Hayat Samboja, dan Kepala Sekolah SD Al-Hayat Samboja, dapat dilihat 3 wawancara tersebut kita saksikan bersama. Nanti saya akan menganalisis dari hasil wawancara tersebut berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana analisisnya? Yuk simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kepala sekolah.
Analisis 4 paradigma, kepala sekolah yang pertama dari SMA Negeri 2 Samboja menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Kepala sekolah kedua dari SMA Al-Hayat Samboja menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kepala sekolah ketiga dari SD Al-Hayat menggunakan paradigma individu lawan kelompok. Analisis 3 prinsip. Kepala sekolah pertama menggunakan prinsip berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kepala sekolah kedua menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kepala sekolah ketiga menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir and based thinking. Analisis 9 langkah pengujian. Yang pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai kebenaran lawan nilai kepedulian untuk kepala sekolah pertama. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai kedisiplinan lawan nilai kepedulian untuk kepala sekolah kedua. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai kedisiplinan lawan nilai tanggung jawab kepala sekolah yang ketiga. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kepala sekolah pertama mengungkapkan wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, orang tua, dan siswa. Kepala sekolah kedua, murid yang terlambat datang dan kepala sekolah. Kepala sekolah ketiga menyebutkan guru dan kepala sekolah. Langkah yang ketiga, kumpulkan data yang relevan dengan situasi. Kepala sekolah pertama, komunikasikan orang tua dan guru BK. Kepala sekolah kedua, masalah transportasi dan kondisi keluarga murid di rumah. Kepala sekolah ketiga, data dan fakta dari guru. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal tidak ada untuk seluruh kepala sekolah, untuk 3 kepala sekolah yang tadi. Uji regulasi begitu juga tidak ada menurut 3 kepala sekolah tadi. Uji intuisi, merasa kasihan kalau tidak diluluskan kepala sekolah yang pertama. Perasaan kasihan kepada murid, kepala sekolah kedua, tetap mempertimbangkan rasa kebersamaan kepala sekolah ketiga. Uji publikasi dari ketiga kepala sekolah tersebut merasa nyaman. Uji panutan atau idola melakukan hal yang sama. Langkah kelima, pengujian benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi yang dihadapi adalah jangka pendek lawan jangka panjang kepala sekolah pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan kepala sekolah kedua, individu lawan kelompok kepala sekolah ketiga. Keenam, melakukan prinsip revolusi. Untuk kepala sekolah pertama, yaitu berbasis rasa peduli, care-based thinking. Untuk kepala sekolah kedua, berbasis rasa peduli, care-based thinking. Sedangkan kepala sekolah ketiga, berbasis hasil akhir, and based thinking. Langkah yang ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Kepala sekolah 1 tidak ada. Kepala sekolah 2 meminta rekan murid yang berangkat dengan menggunakan kendaraan pribadi agar bisa mengajak bersama-sama berangkat ke sekolah. Kepala sekolah ketiga tidak ada. Lanjut langkah ke-8 dari 9 langkah pengujian. Apa keputusan yang diambil? Kepala sekolah pertama, pengambilan keputusan dengan meluluskan siswa tersebut dengan pertimbangan rapat.
Kepala sekolah kedua tidak memberikan hukuman kepada murid yang datang terlambat ke sekolah, tetapi memberikan peringatan melalui surat yang dikirimkan kepada orang tua dan memberikan nasihat. Kepala sekolah ketiga, keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau warga sekolah. Langkah yang terakhir, langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksi. Kepala sekolah pertama, pengambilan keputusan dengan menuliskan hasil tersebut dengan mempertimbangkan rapat. Hasil refleksi yaitu menjadi lebih bijak dalam pengambilan keputusan berdasarkan komunikasi orang tua, siswa, dan guru BK. Kepala sekolah kedua, keputusan yang diambil adalah tidak memberikan hukuman kepada murid yang datang terlambat ke sekolah, tetapi memberikan peringatan melalui surat yang dikirimkan kepada orang tua dan memberikan nasihat. Hasil refleksi yaitu harus arif dalam melihat permasalahan, sehingga keputusan yang diambil berpihak pada murid dan memiliki nilai kebajikan yaitu empati atau kepedulian. Kepala sekolah ketiga, keputusan yang diambil adalah keputusan yang berkaitan dengan orang banyak atau warga sekolah. Hasil refleksi yaitu sebagai kepala sekolah dituntut lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan dan lebih mementingkan warga sekolah. Demikian tadi analisis dari hasil wawancara 3 kepala sekolah SMA Negeri 2 Samboja, kepala sekolah SMA Al-Hayat Samboja, dan kepala sekolah dasar Al-Hayat Samboja. Lanjut kepada refleksi. Untuk nomor 1, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Kepala sekolah pertama melibatkan wakil kepala sekolah sebagai pengganti kepala sekolah jika kepala sekolah tidak berada di tempat. Ini adalah hal yang menarik dari kepala sekolah pertama. Untuk kepala sekolah kedua, solusi dari permasalahan bisa dari teman sejawat murid yang memiliki rasa peduli. Kepala sekolah ketiga, rasa kebersamaan antara kepala sekolah dan semua warga sekolah itu tinggi. Nomor 2, refleksi yang kedua. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan yaitu pada menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Care-based thinking pada kepala sekolah pertama dan kedua. Perbedaan yaitu kepala sekolah ketiga memilih menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir and basic thinking, dan untuk paradigmanya semua paradigmanya melakukan paradigma yang berbeda. Kepala sekolah ketiga ini yang menonjol dan sedikit berbeda yaitu pada pengambilan keputusan lebih mementingkan orang banyak atau kelompok serta berbasis hasil akhir yang tentunya semua warga sekolah merasakannya. Refleksi yang ketiga. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Para pimpinan menggunakan paradigma yang berbeda-beda dan prinsip yang sesuai dengan pertimbangannya. Efektivitas pengambilan keputusannya yaitu pemanggilan siswa itu berjenjang. Kepala sekolah pertama.
Terjadinya pendekatan secara pribadi dan ke murid menjadi lebih baik. Kepala sekolah kedua. Ketika keputusan yang diambil menyangkut kepentingan semua warga sekolah. Kepala sekolah yang ketiga. Lanjut yang keempat. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda menerapkannya? Insya Allah saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Sebenarnya, hal ini saya sudah pernah melakukan pengambilan keputusan berbasis dilematika. Hanya saja, dalam mempelajari modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin menjadikan saya lebih baik dan lebih seksama dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ataupun yang kasus itu benar-benar adalah dilema etika, di mana benar lawan benar. Dan itulah yang harus kita putuskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi konseptual pada modul 3.1, di mana saya mewawancari 3 kepala sekolah, kemudian menganalisis dan juga merefleksi dari 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian terhadap pengambilan keputusan kepada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.